Assalamualaikum teman-teman. Apa sebenarnya agama yang dianut oleh orang-orang Nusantara di zaman dulu, para leluhur kita? Siapa yang mereka sembah? Dan bagaimana cara mereka menyembah atau melakukan ritual ibadah? Nah, ada keterangan menarik yang tercatat di dalam buku Atlas Wali Songo, tulisan almarhum Kiai Agus Sunyoto, seorang sejarawan yang memang konsen dalam bidang kewalisongoan, menguak sejarah, fakta-fakta historis Wali Songo pada khususnya dan sejarah Nusantara pada umumnya. Di sini disebutkan dalam bab agama Nusantara tentang apa sih agama yang dianut oleh bangsa Nusantara di zaman dulu. Beliau menyebutkan bahwa hasil penelitian ilmiah, penggalian-penggalian kesejarahan yang dilakukan di wilayah Nusantara ini menemukan satu fakta dan bukti-bukti artefak-artefak sejarah yang menunjukkan bahwa orang-orang Nusantara, para bangsa Nusantara terdahulu memiliki sistem kepercayaan tertentu. Mereka bisa menemukan adanya menhir, adanya punden berundak, adanya dolmen, sarkofagus, dan seterusnya. Itu menjadi sarana-sarana untuk melakukan ritual-ritual keagamaan yang kemudian disimpulkan bahwa orang-orang Nusantara terdahulu punya sistem kepercayaan tertentu, atau yang disebut oleh sejarawan Barat PEMUS sebagai animisme, yakni orang-orang yang mencakup lingkungan Indochina, Indonesia, India, bahkan sampai ke Tiongkok Selatan itu memiliki kepercayaan terhadap roh, terhadap something else, sesuatu yang lain yang tidak kasat mata, yang menghuni air, pohon, batu, dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Itu yang disebut sebagai animisme. Jadi menyimpulkan bahwa orang-orang Nusantara terdahulu punya kepercayaan yang disebut sebagai animisme, percaya kepada roh. Namun ternyata tidak sesederhana itu. Ada sistem kepercayaan dan keagamaan serta peribadatan yang ternyata spesifik, ternyata detail. Tidak sekadar kepercayaan terhadap roh-roh tersebut, ada hal yang melandasinya. Ini yang disebutkan oleh Kiai Agus Sunyoto dalam bab ini. Beliau mengatakan, agama kuno yang tersebar luas sejak dari India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan hingga pulau-pulau Pasifik yang disebut PEMUS sebagai animisme itu pada dasarnya adalah agama kuno penduduk Nusantara yang di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Kapitayan, yaitu agama kuno yang tumbuh dan berkembang di Nusantara semenjak berkembangnya kebudayaan kala Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum yang berlanjut pada kala perunggu dan besi. Jadi agama yang dipeluk dan dianut oleh orang-orang Nusantara terdahulu, wilayah Jawa dan sekitarnya, itu adalah kepercayaan yang disebut Kapitayan. Kapitayan itu bagaimana? Disebutkan lagi oleh Kiai Agus Sunyoto. Secara sederhana, Kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Daya, yang bermakna hampa, kosong, suwung, atau awang-awung. Taya bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Daya dalam satu kalimat, tan kena kinaya ngapa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata awang-uwung bermakna ada tetapi tidak ada, tidak ada tetapi ada. Untuk itu, supaya bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Daya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat ilahiyah yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib bersifat adikodrati atau maha kuasa. Tu atau To adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan yang sering disebut dengan nama Sang Hyang Wenang. Sedang Tu yang bersifat ketidakbaikan disebut dengan nama Sang Manik Maya.
Demikianlah Sang Hyang Wenang dan Sang Manik Maya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang maupun Sang Manik Maya pada dasarnya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera maupun dengan akal pikiran. Sang Hyang Tunggal hanya diketahui sifatnya saja. Nah, dari sini kita sudah bisa pahami bahwa orang Nusantara menganut suatu agama, Kapitayan, yang dalam agama tersebut sosok atau yang disembah adalah Sang Hyang Tunggal, zat yang tidak bisa dikapai dengan panca indera, yang bersifat gaib dan hanya bisa dikenali dengan sifat-sifatnya saja. Oke, lalu bagaimana cara para pemeluk Kapitayan ini melakukan penyembahan atau ritual ibadat kepada Sang Hyang Tunggal ini? Disebutkan juga oleh Kiai Kusunoto, orang-orang awam, pemeluk Kapitayan itu melakukan ritual seperti sesajen di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat bagi mereka, yang dianggap di tempat-tempat tersebut mempribadi sifat-sifat ketuhanan di situ, seperti di pohon, batu, atau yang lainnya. Namun, para pemuka agama Kapitayan melakukan ritual ibadat yang cukup khusus, yang mereka lakukan di tempat yang bernama sanggar. Sanggar itu suatu bangunan persegi yang beratap tumpang, kemudian di salah satu sisi temboknya itu ada ceruk. Ada ceruk yang melambangkan kesuwungan, melambangkan Tuhan itu sendiri, kesuwungan. Lalu apa praktik ritual ibadat yang dilakukan oleh para pemuka agama Kapitayan itu di sanggar tersebut? Kiai Agus Sunyoto menyebutkan dengan detail. Dalam bersembahyang menyembah Sang Hyang Taya di sanggar itu, para rohaniwan Kapitayan mengikuti aturan tertentu. Mula-mula sang rohaniwan yang sembahyang melakukan tulajek, berdiri tegak, menghadap tutuk atau lubang ceruk, dengan kedua tangan diangkat ke atas, menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tepat pada hati. Posisi ini disebut swadiket atau memegang keakuan diri pribadi. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo relatif lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul, membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo relatif lama. Lalu dilanjutkan dengan posisi tulumpak atau bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir dilakukan posisi tondem atau bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Nah, selama melakukan tulajek, tungkul, tulumpak, dan tondem dalam waktu 1 jam lebih itu, rohaniwan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya atau yang hampa itu, yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati. Nah, itu kira-kira bagaimana para rohaniwan Kapitayan melakukan ritual ibadat atau penyembahan kepada Sang Hyang Taya, Sang Hyang Tunggal dalam agama Kapitayan. Nah, setelah menyimak sedikit keterangan mengenai agama Kapitayan, lalu siapa yang disembah, lalu bagaimana cara mereka menyembah, bagaimana pendapat teman-teman semua, apa yang terbersit dalam pikiran teman-teman semua? Silakan berkomentar. Wassalamualaikum.